Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Budiarto. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang sebelumnya nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Surya Diningrat adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan hari lahirnya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan seperti halnya semboyan ing ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso dan Tutpuri Handayani sangat berdampak terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia sejak dulu hingga saat ini. Nah, dari 3 pertanyaan pemantik, maka saya akan memberikan suatu ulasan satu persatu terhadap dari ketiga pertanyaan pemantik tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari dari modul 1.1 ini? Nah, sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi dari filosofis pendidikan nasional yaitu tentang Ki Hajar Dewantara, saya meyakini sebagai guru ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa pengajaran itu saya pikir awalnya adalah sama dengan pendidikan. Ternyata tidak sama ya. Dan guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Itu yang saya pikirkan sebelum saya mempelajari dari modul 1.1. Nah, sebagai guru, saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik secara klasikal, yaitu berupa ceramah, terus diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pembelajaran tidak saya jelaskan seperti halnya di kelas pada umumnya. Nah, selain itu saya juga berpikir, yang pertama, saya meyakini dan percaya bahwa niat para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, dalam pembelajaran saya juga memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa, sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Nah, dan yang ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang menurut saya sudah cukup bagus. Tetapi saya sendiri malah menjadi jarang memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti apa sih sebenarnya yang diinginkan atau diharapkan oleh anak didik saya. Nah, dan yang keempat, kadang ketika ada masalah, anak melanggar tata tertib, saya sering beberapa kali memberikan sanksi atau hukuman. Karena saya berpikir dengan memberikan sanksi atau hukuman ini, saya bisa mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Dan yang kelima, saya sangat berharap, menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, siswa itu harus tertib, duduk yang rapi, diam, dengan pandangan yang terpusat kepada gurunya, dengan harapan dapat membuat siswa dengan mudah memahami materi-materi yang saya sampaikan. Itu awalnya. Dan yang keenam, memberikan tugas. Saya pikir anak-anak ini menjadi pemahamannya sama gitu. Sehingga tugas yang saya berikan itu seragam, tidak memilih mereka satu-satu bagaimana. Saya lupa bahwa mereka itu ternyata kemampuannya itu sejak lahir mereka memiliki kemampuan yang tidak sama. Jadi tugasnya dibuat sama, padahal itu ternyata ada sesuatu yang kurang pas untuk saat ini. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, fokus kegiatan dari pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, umpamanya seperti yang tertuang dalam dokumen dari program tahunan, di mana hal ini mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal yang penting dalam tercapainya standar pembelajaran dengan nilai yang cukup bagus bagi anak-anak, sehingga anak-anak mampu mengerjakan tugas saat ujian dengan baik dan benar. Nah, ini merupakan ulasan atau jawaban dari pertanyaan pemantik yang pertama. Dan untuk pertanyaan pemantik yang kedua, yaitu adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Yang pertama, hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya sebagai seorang guru setelah mempelajari modul 1.1 ini, yang paling utama adalah suatu terjadinya perubahan dalam pola pikir saya, mindset saya terhadap siswa dan pada saat penerapan atau pelaksanaan dalam pembelajarannya. Nah, di sini akhirnya saya sangat optimis, ada mimpi dan cita-cita dalam benak setiap anak didik saya di saat mendatangi sekolah. Saya sangat percaya akhirnya bahwa murid-murid saya atau anak-anak saya ini memiliki suatu inisiatif belajar meski tidak disuruh guru pada awalnya. Ternyata niat murid datang ke sekolah ini tidaklah sama. Ya, ada yang memang ingin niat belajar dengan sungguh-sungguh, ada juga yang mereka datang ke sekolah karena rutinitas semata, bahkan ada juga yang hanya sebatas untuk menjalankan suatu kewajiban sebagai seorang anak tanpa arah dan tujuan serta cita-cita yang jelas. Hal ini sudah pernah beberapa kali saya mempertanyakan, konsultasikan kepada anak-anak. Dan yang berikutnya lagi adalah sebagai guru harus mengenal, ya, sebagai guru harus mengenal keberagaman dari peserta didik. Nah, menuntun dan memotivasi murid menemani perjalanan menuju dari cita-citanya agar anak-anak ini nanti menjadi manusia yang unggul, berintegritas, dan berkarakter, ya. Nah, disinilah akhirnya siswa seharusnya bisa diposisikan tidak sebagai objek tapi sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan yang sangat penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator mengarahkan siswa belajar sesuai dengan potensi, minat dan bakat, dan cara belajarnya sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak ini. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, mengemong, mengasuh, ya, yakni menuntun potensi anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Ketercapaian kurikulum harus dicapai tanpa membatasi kemerdekaan belajar siswa. Ya, sebaiknya kita sebagai guru harus melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu di awal pembelajaran. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan siswa, terus bagaimana profil dari siswa tersebut, gaya belajar siswa, terus kehidupan siswa, bagaimana dengan lingkungannya, keluarganya. Nah, metode-metode ini merupakan hal yang penting untuk kita lakukan dalam proses pembelajaran, sehingga metode belajar yang akan kita gunakan nantinya itu betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan atau yang diinginkan oleh siswa. Dan kita juga sebagai guru dapat merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Nah, pembelajaran seharusnya dilaksanakan dengan berbagai cara di dalam kelas itu agar tidak terlalu monoton, ya, hanya menjelaskan dan menjelaskan. Tetapi bisa menggunakan model atau metode seperti halnya ada cooperative learning, ada inquiry, discovery, problem based learning maupun project based learning, serta menggunakan berbagai sumber belajar seperti halnya lingkungan, terus surat kabar, majalah, narasumber maupun internet, ya, maupun dari internet, sumber-sumber dari teknologi, ya, dari internet. Nah, proses pembelajaran dilaksanakan untuk mengembangkan semua potensi yang ada pada anak didik kita, baik dari budi pekertinya, terus pikiran maupun dari tubuhnya sendiri, ya, agar menjadi anak yang selamat dan bahagia. Sebagai guru, saya harus memberikan keteladanan bagi anak-anak saya, terutama dalam bersikap, terus berpenampilan, terus kemandirian, disiplin, terus dalam hal memberikan suatu kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, tugas kita sebagai pendidik yang paling utama di situ adalah menuntun, membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak didik kita ini tidak kehilangan arah dan juga nantinya apabila mereka kehilangan arah ini akan malah menjadi dampak negatif, sehingga akhirnya proses pembelajaran yang seharusnya dilakukan dengan baik ini malah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, ya. Tujuan pendidikan yang
digagas oleh Ki Hajar Dewantara merupakan bagaimana pendidikan mampu membuat anak ini memiliki suatu budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti atau watak itu diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti dimiliki oleh setiap manusia, sehingga kita sebagai guru dapat dengan mudah akhirnya membedakan bagaimanakah karakter anak yang satu dengan bagaimanakah karakter anak yang lainnya. Nah, budi pekerti, watak atau karakter ini merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan juga kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Nah, melalui pendidikan kita berharap bahwa anak-anak didik kita nantinya bisa tumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik, yang nantinya menjadi suatu bekal agar nantinya ke depan ketika anak-anak ini terjun di masyarakat, mereka menjadi anak-anak yang memang berpendidikan, yang layak menjadi teladan bagi masyarakat pada umumnya. Nah, demikian, dan kita pada pemantik pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, semenjak itu saya banyak membaca ya, ketika saya ikut calon guru penggerak angkatan 7 ini, saya juga sedikit banyak mulai membaca tentang bagaimana filosofi dari ajaran pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Terus seperti halnya buku Ki Hajar dalam sebuah memoir seperti yang saya pegang ini. Nah, disitulah saya banyak melakukan suatu bagaimana memberikan suatu literasi, membudayakan literasi kepada anak-anak, pentingnya tentang banyak membaca, karena dengan membaca ini bisa berdampak positif terhadap bertambahnya suatu wawasan atau pengetahuan ya. Dan yang berikutnya lagi, saya juga berusaha bagaimana mengubah mindset terutama pada diri saya sendiri, yang tadinya saya berpikir bahwa anak didik ini adalah merupakan selembar kertas kosong yang tidak tahu apa-apa, yang mereka saya anggap seperti itu pada awalnya. Nah, saya harus bisa meyakinkan diri saya bahwa setiap anak yang lahir ini ternyata sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Mereka mempunyai kemampuan masing-masing, mereka mempunyai suatu kelebihan masing-masing. Antara anak yang satu dan anak yang lainnya, kelebihannya ini tidak sama, walaupun masih terlihat secara samar ya. Saya sebagai guru tentunya harus peka ya, harus peka membaca dan mengenali setiap potensi yang ada pada anak-anak saya, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya atau yang saya terapkan nantinya, baik secara metode maupun dari bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak sehingga nanti bisa berhasil seoptimal mungkin. Dan yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang sangat menyenangkan. Anak-anak saya ajak aktif dalam pembelajaran, saya ajak mereka itu untuk saya ajak untuk berkontribusi ya, berpartisipasi, berkomunikasi. Nah, hal ini saya lakukan agar sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain ya, sehingga kita bisa mengkolaborasikan ya, nyamannya atau suasana permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang kita lakukan tidak menjenuhkan bagi anak-anak. Seperti salah satu contohnya bermain teka-teki, karena saya mengajar sejarah, kadang saya memberikan suatu teka-teki yang kaitannya dengan pembelajaran materi sejarah. Nah, dan yang ketiga, saya juga mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak ya, karena kita menghamba pada anak ya, memberikan ruang, kesempatan dan fasilitas yang seluas-luasnya agar anak ini mampu berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga saya sebagai pendidik mampu menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun, mengajak, mengemong, mengajak, membimbing dengan pola asa, asi dan asuh, agar anak-anak ini mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan ya. Nah, dan yang keempat, kita sebagai guru harus mampu menumbuh kembangkan pendidikan karakter pada peserta didik
dengan pembiasaan seperti mengawali aktivitas pembelajaran setiap pagi, setiap hari dengan berdoa, terus saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif, memberikan pujian atau sanjungan kepada anak-anak, terus memberikan kesempatan kepada anak-anak yang lain untuk mengkritisi anak-anak yang sedang melakukan presentasi juga, sehingga dari hal ini nanti mereka menjadi suatu terbiasa, ya, memiliki suatu kebiasaan berani mengungkapkan pendapat, berani berargumentasi, karena sejatinya bukan jawaban yang benarlah yang dibutuhkan saja, tetapi keberanian anak menjaga pendapat itu juga merupakan hal yang penting, karena ini juga membuat mereka memiliki satu keberanian yang pada awalnya mereka tuh grogi untuk presentasi, grogi untuk bertanya, grogi untuk tidak percaya diri untuk menyampaikan pendapat. Kita berikan motivasi, dorongan kepada anak-anak ini agar anak-anak ini bisa berani menyampaikan pendapat, berani menyampaikan kritikan. Tentunya kritikan dimaksud adalah tanda kutip adalah kritikan yang membangun. Nah, yang kelima yaitu adalah sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu adalah lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang sangat baik. Nah, saya sebagai guru selain juga hanya memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik, ya. Terus jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya anak juga mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan, seperti halnya bagaimana saya berpakaian, terus bagaimana saya berbahasa, bagaimana saya bersikap. Nah, ini merupakan contoh, karena contoh yang nyata bagi anak-anak, karena guru merupakan teladan yang menjadi contoh nyata di depan kelas agar anak-anak nantinya ini bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh keluarganya, ya. Tidak lupa juga bahwa tanda kutip bahwa seorang guru digugu dan ditiru. Ini juga penting, ya, digugu dan ditiru. Nah, yang terakhir, saya berharap sebagai guru yang diberikan kesempatan untuk alhamdulillahirabbil alamin sebagai guru calon penggerak angkatan 7 ini, saya sangat berharap agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi, saya bisa memaknai dari semboyan yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing matiyo mangunkarso, serta tutpuri handayani. Nah, demikian kesimpulan dan refleksi penulis, ya, saya sebagai penulis mengenai pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.